Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alden Meter Tambi dengan tingkat jinjing terakhir 235. Di sini saya ingin untuk memandu presentasi dari student project dari SGDA 10 dengan judul Asthma in Child. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami SGDA 10. Perkenalkan, nama saya Adinda Akbar Rizky Putri Margianta dengan NIM 196. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari student project kami. Asma adalah penyakit peradangan kronis saluran nafas dengan gejala berulang seperti sesak, nyeri, batuk, dan juga rasa berat di dada. Prevalensinya terus meningkat pada anak, menjadikannya masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Asma yang tidak terkontrol dapat mengganggu tidur, membatasi aktivitas fisik, dan juga meningkatkan kunjungan UGD, sehingga berdampak pada tumbuh kembang, kondisi emosional anak, serta menambah beban keluarga dan sistem kesehatan. Meskipun pedoman klinis telah tersedia, kendala seperti sulitnya diagnosis pada balita, rendahnya kepatuhan penggunaan obat, terutama kortikosteroid hirup, teknik inhalasi yang kurang tepat, serta faktor lingkungan seperti alergen dan polusi masih menjadi tantangan. Maka dari itu, student project ini penting untuk menganalisis atau mengembangkan intervensi guna meningkatkan kontrol asma pada anak, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup dan juga mencegah komplikasi jangka panjang. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Alden Meter Tambi dengan 3 jinjing terakhir 235. Baik, untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama adalah bagaimana cara melakukan anamnesis dari asma pada anak, lalu pemeriksaan apa saja yang perlu dilakukan pada asma pada anak, lalu bagaimana cara mendiagnosa asma pada anak, lalu apa saja diagnosis banding asma pada anak, lalu apa saja interaksi keluarga pada kasus asma pada anak, lalu apa saja faktor risiko dari asma pada anak, lalu bagaimana dampak asma pada anak kepada keluarganya, lalu bagaimana pendekatan kedokteran keluarga pada kasus asma pada anak, lalu bagaimana cara melakukan edukasi preventif pada kasus asma pada anak. Untuk tujuan penulisan, yang pertama adalah untuk mengetahui cara melakukan anamnesis pada asma pada anak, untuk mengetahui pemeriksaan yang perlu dilakukan pada asma pada anak, untuk mengetahui cara mendiagnosa asma pada anak, untuk mengetahui diagnosis banding asma pada anak, untuk mengetahui interaksi keluarga pada kasus asma pada anak, lalu untuk mengetahui faktor risiko dari asma pada anak, lalu mengetahui dampak asma pada anak kepada keluarganya, lalu untuk mengetahui pendekatan kedokteran keluarga apa pada kasus asma pada anak, lalu juga untuk mengetahui cara melakukan edukasi preventif pada kasus asma pada anak. Untuk manfaat penulisan, yang pertama bagi penulis yaitu diharapkan dapat menjadi pengalaman dan menambah pengetahuan tentang kasus asma pada anak. Lalu bagi pembaca diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah untuk mengetahui pendekatan kedokteran keluarga pada kasus asma pada anak. Lalu manfaat bagi institusi pendidikan diharapkan dapat dijadikan bahan referensi pengetahuan serta pembandingan hasil untuk penelitian yang akan datang. Perkenalkan, saya Alena dengan 3 digit DMTR 065. Mohon izin untuk melanjutkan. Jadi untuk bagian anamnesis ini di sini tujuannya untuk mengidentifikasi gejala khas dan juga faktor risiko dari asma pada anak. Kemudian gejala utamanya biasanya itu ada batuk berulang, mengi, kemudian sesak nafas dan dada terasa berat. Untuk pemicunya bisa dari aktivitas fisik, infeksi saluran nafas, udara dingin, alergen, asap rokok juga bisa. Kemudian untuk riwayat yang penting bisa ditanyakan tentang penyakit atopiknya dari keluarga juga, bagaimana apakah ada rinitis alergi, dermatitis atopik ataupun asma. Kemudian pada bagian lingkungan, apakah terdapat paparan polusi, ada jamur ataupun kepadatan hunian yang berlebihan. Kemudian untuk riwayat pengobatan bisa dicek untuk frekuensi exacerbasinya bagaimana, rawat inapnya sering atau tidak, dan juga kepatuhan terapinya bagaimana. Untuk diagnosis banding bisa dicek apakah mengalami hal yang lainnya atau tidak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan dengan pengalaman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Alenor Farika dengan 3 digit NIM 114 akan menjelaskan pada pemeriksaan fisik. Tujuan utama adalah untuk menilai derajat gangguan pernapasan dan efek fisiologis dari obstruksi jalan nafas. Adapun perubahan fisiologis yang dapat diamati itu ada peningkatan usaha nafas, penggunaan otot bantu pernapasan, dan pola nafas yang cepat dan dangkal. Lalu untuk temuan inspeksi ditemukan hiperinflasi paru, yaitu tampak sebagai barrel chest atau dadanya melebar, terjadi akibat udara terperangkap di alveolus karena bronkospasma. Lalu untuk temuan auskultasi itu ada wheezing bernada tinggi terutama pada ekspirasi, yaitu tanda khas penyempitan saluran napas kecil. Lalu untuk
Tanda asma kronik yang tidak terkontrol itu ada retraksi suprasternal, takikardi, ekspresi memanjang, dan tanda kelelahan pernapasan lainnya. Untuk pemeriksaan sistem lain yang relevan itu bisa dilihat dari kulitnya, ada dermatitis atopik, dan hidung itu ada rinitis alergi, dan komorbiditas ini sering memperkuat dari diagnosis asma. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Anagno Yastiningsih dengan NIM 22025-11210, yang pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan penunjang untuk diagnosis asma pada anak. Pertama adalah spirometri yang digunakan pada anak usia 5 tahun ke atas, di mana pemeriksaan ini melihat adanya obstruksi saluran nafas melalui penurunan rasio forced expiratory volume in 1 second atau FEV1 terhadap forced vital capacity atau FVC. Diagnosis asma semakin kuat bila setelah pemberian bronchodilator kerja cepat atau short acting beta agonis terjadi peningkatan FEV1 sebesar 12% atau lebih dari nilai awal. Selanjutnya adalah evaluasi alergi, di mana pemeriksaan ini bertujuan mengidentifikasi pemicu terutama alergen dalam ruangan. Tes yang digunakan bisa berupa skin prick test atau pemeriksaan immunoglobulin E spesifik dalam serum. Jika anamnesis, pemeriksaan fisik dan spirometri masih belum cukup memastikan, maka digunakan pemeriksaan fractional inhaled nitric oxide atau FeNO, di mana tes ini bersifat non-invasif dan menilai inflamasi saluran nafas eosinophilic. Terakhir, pemeriksaan radiologi seperti ronsen torak dilakukan bukan untuk menegakkan diagnosis asma, tetapi untuk menyingkirkan kemungkinan lain seperti pneumonia atau aspirasi benda asing, terutama pada kasus dengan gejala yang tidak khas. Ini sekian yang dapat saya sampaikan, dapat dilanjutkan oleh teman berikutnya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elvi Aulia Rosma dengan NIM akhir 222. Di sini saya izin untuk mempresentasikan mengenai dampak penyakit bagi keluarga. Yang pertama yaitu dampak emosional dan psikologis. Keluarga, terutama orang tua, seringkali mengalami kecemasan, stres, bahkan rasa bersalah karena takut gagal menjaga kesehatan anak. Kondisi ini muncul akibat kekhawatiran akan serangan asma mendadak yang dapat membahayakan nyawa anak. Yang kedua yaitu dampak ekonomi. Asma membutuhkan pengobatan jangka panjang seperti inhaler, kontrol rutin ke dokter, serta rawat inap saat terjadi serangan asma berat. Semua ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, orang tua seringkali harus izin kerja atau mengurangi jam kerja untuk mengantar anak berobat, hingga berpotensi menurunkan penghasilan keluarga. Yang ketiga, dampak sosial. Asma dapat mengubah rutinitas keluarga. Keluarga harus menjaga lingkungan agar bebas dari asap rokok, debu, dan alergi, serta membatasi aktivitas tertentu yang dapat memicu kambuhnya asma. Anak mungkin tidak dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan sekolah atau olahraga, yang membuatnya merasa berbeda dari teman sebaya. Yang keempat yaitu dampak pendidikan. Anak dengan asma seringkali kambuh cenderung lebih sering absen dari sekolah. Hal ini berdampak pada prestasi akademik dan perkembangan sosial anak di lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu dampak kualitas hidup. Pada anak asma dapat menyebabkan gangguan tidur bagi seluruh anggota keluarga, karena serangan sering kali terjadi pada malam hari. Kelelahan fisik dan stres emosional yang berkepanjangan dapat menurunkan kualitas hidup orang tua. Dan yang terakhir, dampak hubungan keluarga. Tekanan ekonomi, kelelahan emosional, serta perbedaan pandangan tentang cara merawat anak dapat memicu konflik antar keluarga. Namun dengan dukungan sosial yang baik serta pengetahuan yang cukup tentang asma, keluarga dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk menjadi lebih kompak dan saling mendukung. Sehingga secara keseluruhan, asma pada anak bukan hanya masalah medis, melainkan juga masalah sosial dan psikologis yang melibatkan seluruh keluarga. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memberikan dukungan yang menyeluruh kepada keluarga, bukan hanya anak yang sakit. Pendekatan holistik yang melibatkan edukasi keluarga, dukungan emosional, serta penguatan sistem pelayanan kesehatan akan membantu peningkatan kualitas hidup anak dan keluarganya secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan dari rekan saya tadi, sebelumnya perkenalkan saya Anissa dengan NIM 122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnosis dan juga diagnosis banding pada asma anak. Di mana untuk asma anak di sini merupakan penyakit inflamatori kronik saluran nafas dengan gejala mengi, sesak, batuk, dan juga rasa berat di dada yang bersifat episodik dan bervariasi dari waktu ke waktu. Di mana menurut GINA pada tahun 2024, diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala khas, riwayat atopi, dan juga bukti obstruksi jalan nafas yang reversibel. Kemudian kita bisa melakukan anamnesis pada pasien. Untuk gejalanya di sini adalah batuk berulang, terutama pada malam hari, adanya sesak saat aktivitas, mengi, dan juga ada faktor pencetus seperti debu, asap rokok, cuaca, dan juga infeksi, dan juga mungkin ada juga riwayat keluarga asma
atau alergi. Kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan fisik di mana terdapat wheezing atau mengi pada ekspirasi. Kemudian kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang dengan spirometri, yaitu untuk menilai obstruksi dan juga reversibilitas. Kemudian pada anak juga kita bisa lakukan uji bronkodilator atau kortikosteroid. Kemudian untuk diagnosis bandingnya, yang pertama adalah bronkiolitis, biasa terjadi pada bayi kurang dari 2 tahun, di mana untuk gejalanya nafas cepat dan terjadi pasca infeksi virus. Kemudian yang kedua adalah pneumonia, untuk gejalanya adalah demam tinggi dan adanya konsolidasi pada fototoraks. Kemudian aspirasi bedah asing, di sini onsetnya tiba-tiba dan terjadi wheezing namun unilateral. Kemudian yang keempat adalah GERD, yaitu gejalanya adalah batuk kronis di malam hari dan tidak ada respon bronkodilator. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayu Triprata Perantara dengan 3 NIM digit terakhir 074. Interaksi dalam keluarga memegang peran penting dalam pengelolaan asma pada anak, karena bukan hanya berpengaruh pada kepatuhan terhadap pengobatan, tetapi juga menentukan meningkatnya pengendalian gejala serta kualitas hidup anak. Keluarga berperan sebagai pemberi edukasi dan pemantauan utama, termasuk dalam memahami karakteristik penyakit dan faktor pencetus seperti paparan asap rokok maupun alergen di rumah. Kepatuhan penggunaan obat serta kemampuan anak dalam melakukan teknik inhalasi yang benar memerlukan bimbingan dan pemantauan rutin dari orang tua. Selain itu, asma sebagai penyakit kronis dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi keluarga, terutama ketika terjadi serangan akut. Komunikasi yang baik dan hubungan keluarga yang harmonis dapat meningkatkan kontrol asma dan kualitas hidup anak, sedangkan lingkungan keluarga yang tidak teratur dapat memperburuk kondisi tersebut. Dengan demikian, pemberdayaan keluarga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola asma secara efektif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Ana Agung Rabogo Sagra Sadwika dengan 3 digit NIM terakhir 238. Jadi izin untuk menjelaskan tentang faktor risiko dari asma pada anak. Jadi faktor risiko asma pada anak itu adalah faktor risiko yang heterogen. Bisa dari individu, selanjutnya bisa dari lingkungan, dan juga faktor sosial dan sosial ekonomi. Hanya dari faktor individu, itu dari genetik, seperti riwayat keluarga, demografi, jenis kelamin dan obesitas, perinatal, paparan asap rokok, kehamilan, penggunaan antibiotik, dan perubahan mikrobiota. Dan faktor lingkungan itu bisa dari alergen dalam rumah, polusi, selanjutnya dari infeksi virus pernapasan seperti rhinovirus pada bayi, sering memicu adanya wheezing. Dari faktor sosial, adanya stres psikososial dan kondisi sosial ekonomi rendah dan lingkungan tempat tinggal yang berpolusi dan berkepadatan penduduk tinggi bisa menyebabkan adanya asma pada anak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin untuk melanjutkan materi terkait pendekatan kedokteran keluarga dan edukasi preventif. Pendekatan holistik dokter keluarga membangun kemitraan jangka panjang dengan orang tua yang berfokus pada manajemen komprehensif mulai dari diagnosis, terapi, hingga pencegahan kekambuhan. Kunci keberhasilannya terletak pada 2 pilar edukasi, yaitu pilar pertama adalah kontrol pemicu, di mana keluarga diberdayakan untuk melakukan manajemen mandiri dengan mengidentifikasi pemicu seperti debu atau bulu hewan dan menerapkan intervensi lingkungan yang tepat. Sedangkan pilar kedua adalah kepatuhan pengobatan yang sangat krusial untuk mengatasi risiko ketidakpatuhan dan memastikan teknik penggunaan inhaler yang benar. Untuk memandu semua ini, keluarga dibekali alat kunci berupa rencana aksi asma tertulis yang menjabarkan langkah harian dan tindakan saat gawat darurat. Seluruh upaya terpadu ini memiliki satu tujuan akhir yang jelas, yaitu menekan risiko kunjungan ke UGD dan rawat inap akibat asma pada anak. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Alia Eka Agwina dengan 3 digit NIM terakhir 216. Pada saat ini akan membawakan pada bagian kesimpulan, yaitu asma pada anak merupakan penyakit peradangan kronis saluran nafas yang bersifat heterogen dan dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, serta sosial ekonomi.
Diagnosis ditegakkan melalui kombinasi anamnesis yang cermat, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang seperti spirometri atau FENO. Untuk mengenal obstruksi dan inflamasi saluran nafas, pendekatan kedokteran keluarga sangat penting karena melibatkan seluruh aspek biopsikososial pasien dan keluarganya, serta menekankan peran keluarga dalam pengawasan, edukasi, dan pengendalian faktor pencetus. Manajemen yang efektif meliputi pengenalan gejala, penghindaran faktor pemicu, kepatuhan terhadap pengobatan, serta edukasi berkelanjutan kepada keluarga mengenai penggunaan obat inhalasi dan rencana aksi asma. Dengan pendekatan holistik dan kolaboratif antara tenaga kesehatan dan keluarga, kualitas hidup anak dengan asma dapat meningkat secara signifikan dan angka kekambuhan maupun rawat inap dapat ditekan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.